kita sepakat bahwa Nabi Rasul kita adalah sebagaimana firman Allah, ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul Nabi kita gak pernah berbicara, gak pernah menyatakan atau menyampaikan kecuali murni wahyu, petunjuk yang sudah dikasihkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu satu hadis sering disampaikan oleh Ponpes Unik. Ini tadi aja masih ada dikirimi, Pak, masih kurang keren, Pak, masih ada hadis. Jadi koleksi seluruh hadis sepakat, fal ahadits as-sahihah, seluruh hadis-hadis referensi argumen untuk menepis pengakuan para habaib jelas, fal jannatu ali haram. Hadis-hadis sahih menyatakan siapa yang berani pemalsuan nasab, mengaku selain bapaknya padahal dia tahu catatan surga haram baginya, bahkan fa'alaihi lanatullah, harus mereka dapat laknat dari Allah. Tidak hanya laknat Allah, wal malaikah, malaikat pun ikut melanat, bahkan wan nasi, manusia pun dari Sabang sampai Merauke, bahkan dunia ikut melaknat. Jadi jangan disalahkan kalau Abuya sampai celeng. Loh, sudah pas Allah aja melaknat, malaikat aja melaknat, manusia juga melaknat. Oh, awairu jajaran yang siap melaknat. Tadi saya dikirim oleh Gus tuh. Kalau kemarin kan disampaikan namin aqdomil viro. Karena ini materinya permasalahannya belum selesai. Jelas endingnya nanti finishnya mudah-mudahan presiden kita yang ke-8 bersama Umarok, bersama ulama, bersama rakyat harus betul-betul rakyat jelas. Pak Alawi ini betul-betul durian Nabi atau enggak, itu permasalahannya toh. Makanya kita berdoa mudah-mudahan permasalahan ini cepat selesai. Karena jatuh dan tidaknya Indonesia termasuk ya ini ujungnya. Kita setiap hari menyampaikan etika mereka, akhlak sikap mereka yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak sesuai dengan akhlak Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Perlu kita sampaikan terus. Selama itu belum selesai, bahaya. Jadi kita di tengah-tengah syubhat, di tengah-tengah yang remang. Padahal kita sepakat, statement kita, pernyataan kita di 2024 ini adalah Indonesian Gold, keemasan kita bersama. Harus betul-betul mahal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berapa hadis itu sama Gus, redaksi hadis. Siapa pembelokkan nasab, surga haram baginya. Siapa pembelokkan nasab, dia dapat laknat Allah. Di sisi lain hadis sama Sahih Bukhari. Di antara deretan orang-orang yang dusta paling besar gak ada lain adalah pembelokkan nasab. Oh, luar biasa. Sampai auyuria ainahu malam taro, berani melangkah menghakimi sesuatu dasar mimpi. Lu ini banyak. Kemarin sudah kan habaib 7 Gus, penghabaiban di Bali itu kan dasar-dasar mimpi. Dikecam oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatnya dari pembelokan nasab, kemudian berani melangkah dasar-dasar mimpi. Kalau kita orang-orang saudara kita banyak khusnudon, betul nggak?
Loh, bahaya akhirnya yakula ala rasul malam yakul, berani bicara atas dasar rasul padahal rasul kita nggak pernah berbicara. Ini jelas fakta. Nah, tadi dikirim lagi, Gus, masih ada lagi Gus, hadis Sahih Bukhari, siap. Faman da'a ila laisa min rajulin idda'a ila ghairi abi. Pokoknya tidak ada, jika ada seorang yang mengaku selain bapaknya, wa ya'lam, dia tahu, illa kafaro, jelas sabda Nabi, pernyataan Nabi, dia adalah kafir. Betul? Shadaqallahu wa rasuluh. Rasul tidak pernah berbicara kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berat atau enggak berat? Kalau Habaib Pahlawi betul-betul pembelokkan nasab, tidak durian Nabi, kita sanjung-sanjung mereka mereknya minal kufar, orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Nyambung enggak? Semuanya terbodohi. Jadi pembodohan publik. Lah ini kenapa Abu ya keras? Ayo bangkit bersama. Harus ada kebijaksanaan ulama kita. Wajib tes DNA. Betul nggak Gus? Loh, nah, ternyata dia kalau tes DNA lah lari, karena cucu Nabi bukan ada di tulisan, bukan ada di wajah, bukan ada di baju, ada di darah masing-masing. Kalau kita kaji ke belakang atau ke depan, seluruh dzurriyyah Nabi, dzurriyyah Wali Songo yang ada di Nusantara nggak mau menampilkan, gara-gara Ba'alawi yang mengaku darah saya darah Muhammad, akhirnya tampil semuanya. Sebenarnya malu. Warga Bani Hasyim pernah dikumpulkan Nabi, jamaah Nabi Asyiratahu, pernah Rasul mengumpulkan semuanya dihimpun. Di sana ada Sofia bibinya, ada putrinya. Layak dikum bin nasab, jangan sekali-kali nanti di akhirat kamu mengandalkan nasab. Wanasu yaitu nabil amal, padahal manusia rame-rame siap kerja keras untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, la uni angkum minallahi syai'a, saya tidak bisa dibuat backing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas teladan dzurriyyah ulama Nusantara nggak pernah mengedepankan nasab. Makanya kita nantikan satu, kapan kebijaksanaan pemerintah dan ulama sepakat wajib di MK, Mahkamah Kejaksaanan, betul enggak? Harus dipersekusi ya, bersama-sama. Ulama kita sudah siap mentes DNA.